Baiklah anak-anak yang hebat yang soleh-soleh, di kelas ini kita bahas tentang masalah perubahan RIS ya menuju ke negara Kesatuan Republik Indonesia. Kronologisnya ya, peristiwa ini diawali dari sidang BPUKI yang ketiga. Jadi sidang BPUKI yang ketiga ini tanggal 22 Agustus 1945, salah satu isinya adalah menetapkan PNI sebagai partai tunggal di Indonesia. Tak kala bangsa Indonesia menetapkan PNI sebagai partai tunggal di Indonesia, maka ini akan memberikan dampak. Dampaknya kemana? Tentang masalah sulitnya negara Indonesia mendapatkan pengakuan secara de facto maupun de jure dari negara-negara di luar Indonesia atau dari dunia internasional. Kenapa seperti itu? Karena dunia internasional menganggap bahwasanya Indonesia itu adalah negara fasisme yang mengikuti langkah dari pihak Jepang, sehingga dunia internasional mengatakan bahwasanya kemerdekaan bangsa Indonesia itu hadiah dari pihak Jepang. Kemudian yang kedua, ya, kenapa sulitnya bangsa Indonesia atau negara Indonesia memperoleh pengakuan secara de facto maupun de jure? Itu karena dunia internasional trennya pada waktu itu adalah menggunakan sistem pemerintahan parlementer, bukan sistemnya fasisme. Nah, jadi inilah yang menjadi suatu masalah bagi bangsa Indonesia untuk bagaimana mendapatkan pengakuan secara de facto maupun de jure dari negara-negara lain atau dari dunia internasional. Sehingga solusinya adalah pemerintah melakukan suatu maklumat, yaitu tanggal 3 atau 4 November 1945 tentang bagaimana pemerintah atau negara Indonesia menganut sistem multi-partai. Artinya Indonesia memberikan suatu kebebasan, memberikan apresiasi kepada rakyat Indonesia untuk apa? Mengapresiasikan politiknya dalam suatu bingkai partai politik. Maka muncullah partai-partai politik ya di Indonesia pada saat itu. Ada Partai Sosialis Indonesia, ada Partai Komunis Indonesia, ada Partai Nahdlatul Ulama, ada Maksumi, PNI dan seterusnya. Jadi kita ya menganut multipartai itu dari maklumat pemerintah tanggal 3 ya, 3 November 1945. Sudah paham? Ya, jadi mengubah keputusan dari PPKI tanggal 22 Agustus 1945 yang menetapkan PNI sebagai partai tunggal Indonesia. Sudah paham? Ya. Nah, yang kedua dari maklumat ini adalah pemerintah atau negara Indonesia harus segera menyelenggarakan pemilihan umum. Tetapi ya pada kenyataannya penyelenggaraan pemilihan umum itu dapat terjadi di Indonesia setelah terjadinya suatu perubahan sistem pemerintahan, ya kan? Ya, dari RIS menuju ke Republik Indonesia di masa Burhanuddin Harahap atau di masa Perdana Burhanuddin Harahap. Sudah paham ya? Nah, kemudian ya, untuk mendukung ini ya kan, atau mendapatkan suatu pengakuan dari negara-negara lain tentang negara Indonesia baik secara de facto maupun de jure, maka ada maklumat berikutnya yaitu 14 November 1945 tentang perubahan sistem pemerintahan dari presidensial kepada parlementer. Kenapa berubah dari presidensial menjadi parlementer? Karena tren dunia masuk pada waktu itu menggunakan sistem parlementer. Nah, kenapa ini harus diubah? Karena strategi bangsa Indonesia untuk mendapatkan pengakuan secara de facto maupun de jure. Kita sudah merdeka, tetapi kalau kita tidak diakui oleh negara-negara lain atau dunia internasional, tetap kita akan menjadi rebutan dari bangsa asing untuk menguasai wilayah Indonesia. Nah, Bapak contohkan seperti ini, ya kan? Ada kita, nih, ini kita nih, kita ini baru merdeka nih, ya merdeka. Atau misalkan baru menikah dengan si Jono. Nah, tak kala kita dan Jono menikah, ya mengadakan resepsi pernikahan, maka secara tidak langsung memberikan kepada masyarakat sekitar bahwasanya kita ini sudah miliknya si Jono. Begitu pula Jono miliknya si kita. Nah, tak kala ada si Andriansa yang suka dengan kita, dia akhirnya memaklumi ternyata kita itu sudah milik orang lain yang tidak boleh digugat. Paham ya? Tapi ya begitu pula si Jono, ada Marfua suka dengan si Jono, tapi ternyata Marfua mengetahui bahwasanya Jono ini sudah menikahi kita, akhirnya
si Marco ini harus memaklumi bahwasanya si Jonas sudah menjadi suami orang lain. Nah, pengakuan itulah yang dibutuhkan oleh siapa? Bangsa Indonesia. Kakak bangsa Indonesia sudah memproklamasikan kemerdekaan negaranya atau memproklamasikan kemerdekaan bangsanya. Itu menjadi negara yang merdeka. Jadi pengakuan itu sangat penting bagi kehidupan bangsa dan negara Indonesia ya, agar lebih luas lagi untuk mengelola tentang wilayah Republik Indonesia. Sudah paham luasnya ini? Ya.